Kenalkan, namanya Kunti, sosok kuntilanak abad 21, yang mukanya glowing karena keseringan maskeran pakai bedak dingin, hobi dengerin podcast horor buat benchmarking, dan punya cita-cita mulia, jadi terrorist of the month di alam gaib. Sayangnya, realita tidak seindah cerita di film Pengabdi Setan. Belakangan ini, Kunti lagi mengalami krisis eksistensi karena reputasinya sebagai hantu paling ditakuti di kampung sebelah runtuh total. Kehidupan sehari-hari Kunti sebenarnya tidak jauh beda dengan mbak-mbak kantoran. Bedanya, dia kerjanya shift malam saja. Setiap sore jam 5, saat matahari mulai tenggelam, Kunti sudah sibuk di atas pohon beringin. Ritual pertamanya adalah mencuci gamis putih andalannya. Duh, ini noda getah pohon beringin, susah banget hilangnya. Mana pemutih pakaian lagi habis? Gerutu, Kunti sambil mengucek bajunya di atas awan. Oke, ini hiperbola. Dia nyuci di sungai dekat makam. Masalah terbesar Kunti adalah rambut. Punya rambut sepanjang mata kaki itu adalah kutukan kosmetik. Setiap mau dinas, dia harus menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk menyisir rambutnya. Yang kusut karena sering nyangkut di ranting pohon mangga. Belum lagi urusan skincare. Karena wajahnya pucat bawaan lahir, Kunti sering dikira lagi sakit tipes sama hantu-hantu muda kayak pocong generasi Z yang hobi main TikTok. Kun, lu kurang darah, pucat amat. Makanya jangan begadang sambil dengerin lagu Lati terus. Ledek pocong tempo hari. Kunti cuma bisa melempar sandal jepit swalayan yang dia temukan di selokan. Malam Jumat Kliwon tiba. Ini adalah malam peak season bagi dunia perhantuan. Kunti sudah bersiap sejak maghrib. Gamis sudah disetrika, rambut sudah di-freeze, dan latihan tertawa melengking sudah dilakukan selama 30 menit di depan cermin retak. Oke, vokal gue udah mateng. Oktavnya udah setara Mariah Carey versi mistis, bisik Kunti puas. Dia pun terbang dengan anggun menuju pohon kapuk di pinggir jalan sepi yang biasanya dilewati orang ronda atau anak muda yang pulang pacaran. Dia duduk di dahan paling bawah, menjuntaikan kakinya, menunggu mangsa. Jam 11 malam, muncul seorang pemuda berjalan kaki sambil menunduk. Dari earphone-nya yang bocor, terdengar lagu indie mellow tentang ampas kopi dan rindu. Kunti tersenyum lebar. Ini dia. Kunti mulai menggoyang-goyangkan dahan pohon. Srek, srek. Lalu dia mengeluarkan suara andalannya. Hihihihihihi. Pemuda itu berhenti. Dia menengadah melihat Kunti yang sedang berayun-ayun dengan wajah seram yang diterangi cahaya bulan. Kunti sudah bersiap melihat pemuda itu kencing di celana, lalu lari terbirit-birit. Tapi apa yang terjadi? Pemuda itu malah melepas earphone-nya, menatap Kunti dengan mata sembab, lalu duduk di bawah pohon. Mbak, lu lagi nangis ya? Ketawa lu kedengeran kayak nahan nangis banget, kata pemuda itu sambil sesenggukan. Sama mbak, gue juga baru diputusin. Pacar gue milik cowok yang punya Honda Civic. Kenapa ya hidup ini kejam banget? Kunti melongo. Lah, kok malah curhat? Mbak, turun dong. Temenin gue ngopi. Gue bawa kopi sasetan nih di tas. Lanjut pemuda itu sambil membuka ranselnya. Kunti merasa harga dirinya sebagai hantu tercoreng. Gue ini setan, bego. Gue mau nakutin lu, teriak Kunti dalam hati. Karena kesal targetnya tidak punya rasa takut dan malah butuh psikolog, Kunti akhirnya terbang pindah pohon sambil ngedumel. Dih, melankolis najis. Males gue. Tidak menyerah, Kunti pindah ke area dekat jembatan tua. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Suasana makin dingin tiba-tiba, terdengar suara motor matik knalpot brong. Nengrieng, 2 orang remaja boncengan, tidak pakai helm, dan salah satunya sibuk memegang handphone dengan tripod kecil. Mereka adalah Zidan dan Kevin, content creator pemula Kunti, langsung bersiap. Dia melayang turun ke tengah jalan, berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya menutupi seluruh punggung. Suasana mendadak mencekam. Fogging mistis alami baca. Asap pembakaran sampah warga melingkari kaki Kunti. Motor berhenti mendadak. Shit! Vin, lihat depan, Vin.
Anjir, kuntilanak asli, Vin. Demi apa? Teriak Zidan. Bukan dengan nada takut, tapi nada dapet jackpot. Wah, gila. Kameranya madep sini. Dan guys, viewers gua, lihat nih. Kita nemu Kunti di jembatan angker. Kevin malah teriak-teriak ke arah layar HP-nya yang lagi live streaming. Kunti berbalik perlahan, memasang muka paling mengerikan. Mata melotot, lidah menjulur, wajah penuh coretan darah sirup marjan sisa lebaran. Hati K3, hati Tita Tika. Kunti berteriak sekeras mungkin, berharap mereka berdua pingsan. Zidan malah mendekat sambil membawa ring light portable. Mbak, sorry, mukanya agak deketan ke ring light dong. Agak kegelapan soalnya. Nah, mantap guys, jangan lupa tap-tap layar ya. Tembus 10k likes. Kita ajak Mbak Kunti ini joget TikTok, jedak jeduk. Kunti terpaku, dia melihat ke layar HP Kevin. Di sana ada ratusan komentar berjalan cepat. Kuntinya dan dandanannya kurang rapi. Spill bedaknya dong kak. Itu Kunti apa? Cosplayer gabut? Glow APN Kuntinya daripada mantan gua. Kunti, kalau dapat 10 singa di lift, mau kaya nggak? Tiba-tiba, seseorang mengirimkan gift pause di live tersebut. Kevin dan Zidan langsung lompat-lompat ke surangan. Anjir, dapat pause. Makasih Kak Donatur. Ayo Mbak Kunti, buruan joget. Ini penonton udah bayar mahal. Zidan mencoba menarik ujung gamis Kunti. Mendengar kata joget, Kunti langsung merasa martabat keturunan setannya diinjak-injak. Dia tidak sudi disamakan dengan hantu komersil. Dengan perasaan campur aduk antara kesal, malu, dan sedih, Kunti akhirnya memilih trik terakhir, menghilang secara gaib. Puff! Kunti lenyap dari pandangan. Ya, kok hilang? Penonton kecewa nih. Terdengar suara Kevin lamat-lamat di kejauhan. Kunti kembali ke atas pohon beringinnya. Dia duduk menyendiri, memeluk lututnya yang tertutup gamis. Air mata mistisnya menetes, merusak bedak dingin di pipinya. Dia mengambil HP-nya sendiri ya. Dia punya HP, hasil nemu di kuburan baru. Dia membuka aplikasi ojek online, lalu memesan sesuatu. Setengah jam kemudian, seorang abang ojol datang ke bawah pohon beringin dengan gemetaran. Permisi, pesanan seblak level 5 atas nama Mbak Kunti. Kunti turun perlahan, mengambil seblaknya, dan memberikan uang pas. Makasih ya bang. Si abang ojol langsung tancap gas tanpa berani menoleh lagi. Kunti melihat motor ojol yang menjauh dengan kecepatan cahaya itu. Lalu tersenyum tipis sambil membuka bungkus seblaknya. Nah, gini dong, minimal ada satu orang yang masih menghargai profesi gue sebagai hantu. Gumam Kunti bahagia sambil mengunyah kerupuk seblak di atas pohon beringin yang sepi.